Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan selain syukur, karena pada subuh hari ini kita masih dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberikan kesempatan, dan tentu paling utama masih diberikan hidayah untuk hadir bersama mengikuti salat subuh secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita kirimkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena atas jasa beliaulah risalah Islam ini bisa sampai kepada kita sekalian. Yang maksudnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah pada subuh hari ini saya menyampaikan salah satu materi kultum, yaitu faedah infak dan sedekah. Ya, sebagaimana tadi malam kita mendengarkan sebagian faedah yang disampaikan oleh Ustadz Faisal, bahwa sedekah ini adalah sesuatu yang seperti kelihatannya ringan, tetapi ternyata luar biasa manfaatnya. Nah, dalam hal ini kami ingin menyampaikan, ingin sharing faedah atau manfaat untuk yang memberikan infak atau sedekah itu. Sebagaimana dalam Al-Quran sampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayat, yaitu surah Al-Adiyat ayat 8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya manusia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Jadi Allah tahu bahwa kita semua ini pada umumnya selalu berpikir ketika ingin mengeluarkan sebagian harta kita, meskipun itu sedikit. Jadi Allah sudah tahu, dan oleh sebab itulah maka pantaslah sekiranya ada orang beriman atau di antara kita mengikhlaskan sebagian hartanya untuk berinfak atau bersedekah, diberikan pujian bahwa kita adalah salah satu makhluk yang rela mengeluarkan atau memberikan sesuatu yang ternyata sangat kita cintai. Jadi faedah yang pertama adalah Allah akan memberkahi harta orang yang berinfak. Ya, tentu dalam hal ini tergantung kepada kemampuan kita masing-masing. Semakin banyak yang kita punya, ya tentu diharapkan semakin banyak pula yang kita infakkan. Kalau sedikit yang kita punya, kita jangan berkecil hati, karena Allah tidak melihat dari banyak atau sedikitnya, tapi Allah akan melihat dari tingkat keikhlasan kita. Mudah-mudahan dengan cara itu harta yang tersisa itu bisa diberkahi. Mungkin yang tersisa sedikit, akan tetapi bermanfaat, karena disitulah letak keberkahan, bukan banyaknya. Untuk apa banyak harta, apalagi uang, kalau ternyata ya banyak kita lihat di medsos biasa, harta itu justru dipakai untuk membiayai orang lain, padahal ada orang di rumah juga butuh. Ini ya terkadang nanti setelah terbuka di media baru kita tahu, oh ternyata pejabat ini begini. Sungguh malu. Yang mudah-mudahan kita tidak termasuk. Saya yakin di antara kita ini adalah orang-orang yang senantiasa ingin menginfakkan atau menyedekahkan sebagian hartanya. Alhamdulillah tadi malam
Ya, kita juga sudah menjalankan salah satu kegiatan rutinitas kita, yaitu donor darah. Nah, saya kira ini adalah salah satu bentuk sedekah yang betul-betul membutuhkan keikhlasan yang tinggi. Dan di antara kita masih ada rupanya yang mau menyumbangkan darahnya tapi ternyata tidak bisa. Mudah-mudahan lain kali sudah bisa. Kemudian yang kedua, sebagai obat bagi berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. Ternyata berimpak bersedekah itu adalah obat. Sabda Rasulullah, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ada kisah dari Abdullah bin Mubarak. Ada seorang laki-laki datang ke beliau kemudian bertanya, "Wahai Syekh, apa kira-kira obatnya? Ini lutut saya selalu bernanah." Mungkin bisul ya, sudah 7 tahun katanya, tidak mau berhenti. Maka Abdullah bin Mubarak hanya meminta, kalau bisa carilah tempat di mana kira-kira orang membutuhkan air, kemudian kamu gali sumur, mudah-mudahan dari situ ada mata airnya. Dan laki-laki ini melaksanakan itu, dan ternyata sumurnya selesai. Banyak orang yang memanfaatkan, dan alhamdulillah berhenti itu bisulnya, kalau mungkin bahasa sekarang, berhenti nanah keluar dari lututnya. Itu salah satu bukti bahwa ternyata infak sedekah ini bisa menjadi obat. Dan tentu kalau obat rohani ya jelas paling tidak mengobati ya jiwa kita yang bakhil atau kikir dalam mengeluarkan harta. Kemudian yang ketiga, membersihkan jiwa orang kaya dari kekikiran dan kebakilan. Dalam hal ini ya terkadang kita tidak menyadari bahwa ternyata sebenarnya kita termasuk orang kaya, tapi perasaan kita selalu miskin. Jadi ya ini juga mungkin subjektif sifatnya. Mungkin bagi orang lain ternyata kita sudah dicap orang kaya, karena mungkin rumahnya sudah bagus, ada kendaraannya, tapi perasaan kita masih selalu miskin karena yang kita ukur selalu kekurangan harta. Padahal sebenarnya sudah luar biasa pemberian Allah. Kita terkadang lupa bersyukur atau terlambat bersyukur. Jadi terutama ya ini menjadi obat untuk obat ya jiwa yang biasa kikir atau bakhil. Kemudian yang keempat, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang menjadi dampak kita semua, yaitu mendapat naungan Allah Ta'ala di padang mahsyar. Ternyata sedekah ini menaungi kita di padang mahsyar. Ya, ada sabda Rasulullah, "Kullu mri'in fi zilli sadaqatihi hatta yuqsala bainan nas." Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat hingga diputuskan di antara manusia. Nah, inilah salah satu buah sedekah yang mungkin ya, kalau kita ingat tadi malam Pak Ustadz bilang ya ini hanya belum dilihat sekarang. Kan yang dilihat sekarang ya uang, materi yang nyata, tapi pahala itu belum dilihat. Nah, hingga terkadang kita masih mengejar yang terlihat. Dan seperti disampaikan Ustaz Samsul tempoh hari, mari kita selalu melatih mata kita melihat yang tidak terlihat. Nah, dan terkadang kita lebih mengejar daripada yang terlihat karena ya itulah yang nyata. Nah, ini ada kisah dari Abul Khair. Beliau katanya tidak pernah melewatkan setiap hari pasti dia berusaha bersedekah setiap hari. Meskipun katanya sedekahnya itu ya mungkin sepotong kue atau sepotong roti atau sesiung bawang. Ya, ini salah satu bentuk bagaimana menjalankan sedekah karena betul-betul beliau sangat meyakini bahwa sedekah itu luar biasa manfaatnya. Nah, saya kira inilah 4 hal yang menjadi faedah sedekah untuk diri kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama diri saya dan keluarga saya, dan kita bisa jalankan dan menjadi suatu kebiasaan sehingga nantinya kita mendapatkan
pahalanya dan manfaatnya baik di dunia dan tentu lebih-lebih di akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.